pengorbanan Tuhan Yesus. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami akan belajar, berikan kami kecerdasan, daya ingat dari surga Tuhan kami. Dalam Tuhan sekali, amin. Nah, di pagi hari ini kita belajar mengenai pengorbanan Tuhan Yesus. Siapa yang di sini yang sering berkorban untuk teman atau untuk sahabat ataupun untuk orang tua, ya? Ada? Berkorban itu sangat penting. Berkorban itu harus dengan rasa tulus ikhlas, ya. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu berkorban untuk kita semua, untuk teman-teman manusia yang berdosa supaya jadi diselamatkan. Tuhan Yesus itu tulus, ya. Tulus kepada umat manusia. Dia tidak mengharapkan apapun, ya. Pengorbanan itu tidak mengharapkan imbalan atau mengharapkan pemberian kembali. Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus itu adalah berkorban. Berkorban itu harus ditunjukkan kepada siapa? Misalnya Bapak berkorban untuk calon Bapak. Nah, Bapak mengorbankan waktu, mengorbankan materi untuk calon Bapak. Nah, itu contoh Bapak berkorban untuk calon Bapak. Nah, kalau misalnya kita berkorban untuk teman kita, ya, misalnya teman kita tidak bawa pensil, kita berkorban, kita memiliki 2 pensil, kita pinjamkan 1 kepada teman kita. Nah, itu berkorban ditujukan, ya, kepada teman kita. Tidak boleh mengharap imbalan. Masuk, aku pinjam dulu ya, nanti 1 jam 1.000. Enggak boleh, ya. Tidak boleh mengharapkan imbalan kayak gitu. Yang berkorban itu harus tulus. Nanti kalau sudah selesai dikembalikan, ya. Nah, bilang itu. Kalau enggak, ini buat kamu aja. Saya kasih pensilnya, ini buat kamu. Ya, kamu nggak usah kembaliin. Ini buat kamu aja. Kamu pakai. Nah, seperti itu yang namanya berkorban dengan tulus. Ya. Tuhan Yesus juga berkorban dengan tulus kepada kita. Dia mengorbankan hidupnya, mengorbankan nyawanya, ya, dimati di kayu salib. Padahal kalau salib itu sangat sakit, ya, sangat menderita. Dan namanya berkorban itu memang sakit, memang menderita. Itu namanya berkorban. Ya, kita sebagai anak Tuhan, ya, kita harus juga kalau berkorban itu jangan kalah, jangan takut. Itu namanya berkorban. Seseorang yang memerlukan pengorbanan itu pasti ada tujuannya. Nah, misalnya kalau Bapak berkorban untuk calon Bapak, ya, tujuannya untuk menyenangkan hatinya. Kalau kita teman, ya, mengorbankan untuk kepada teman kita, ya, untuk menyenangkan hati teman kita supaya dia tidak kecewa, tidak sedih karena, ya kan, tidak bawa pulpen atau tidak membawa pensil, ya, tidak bawa pulpen atau tidak bawa pensil, dia kan tidak bisa mengerjakan soal. Nah, yaitu supaya dia bertujuan supaya dapat mengerjakan soalnya. Nah, seperti itu, ya. Berkorban menurut kamus KKBI adalah menjadi korban, menderita kerugian untuk menyatakan bukti kepada orang lain. Nah, itu menurut KKBI. Nah, kalau menurut kita sendiri, pemahaman kita yang berkorban, ya, itu tadi. Ya, kita harus berkorban dengan tulus, ikhlas, tidak boleh meminta kembalian, tidak boleh meminta lagi, ya. Seperti itu yang namanya berkorban. Oke. Nah, itu berkorban. Pengorbanan Tuhan Yesus, ya, di kayu salib menjadi contoh bagi kita, ya, tentang bagaimana cara kita berkorban bagi orang lain. Ya, ia datang ke dunia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia dan menebus dosa-dosa. Tuhan Yesus berkorban dirinya jadi kayu salib, jadi dicampur, ya, dipukul, terus dipakai mahkota duri. Itu pengorbanan Tuhan Yesus luar biasa. Ya, kalau kita di sisinya Tuhan Yesus, kalau kita di posisinya Tuhan Yesus tidak kuat, ya. Bapak aja yang mengalami jatuh di sini sampai sekarang itu kadang kalau dingin itu merasa linglung, merasa masih sakit. Apalagi kalau ditancap pakai mahkota duri, loh. Tahu kan? Tahu yang namanya duri
buah jeruk kan ada durinya besar segini gini bisa. Jeruk lemon, yang jeruk lemon itu kadang ada durinya segini. Itu aja kalau kena kaki aja sakit tuh, apalagi masuk sini. Nah, itu aja yang besar. Nah, coba kalau anak-anak tahu kan duri salak ya, tanaman salak kan ada durinya, atau bunga mawar. Bunga mawar kan itu durinya kecil itu. Nah, dijadiin bulat ya, terus kena sini aja sakit berdarah loh. Ya masa langsung sini cancok dan di kepala loh, itu pasti sakit banget. Itu pengorbanan Tuhan Yesus ya bagi kita. Ya, itu harus seperti itu Tuhan Yesus berkorban bagi kita. Jadi kita sebagai anak ya umat pilihannya, sebagai orang yang ditebus, kita harus menghargai pengorbanan Tuhan Yesus ya. Dengan apa? Dengan cara mengucap syukur, dengan cara bertekun dalam iman, dalam roh, dalam hati kita ya. Kita selalu mengucap syukur setiap dimanapun kita berada. Yesus dihukum mati dengan disalib bukan karena kejahatannya sendiri. Nah, dia itu berkorban bukan kejahatannya dia sendiri, bukan kesalahannya dia sendiri. Nah, bukan kesalahan dari teman kita juga. Nah, itu untuk menebus dosa orang lain. Nah, kita sebagai anak Allah ya, teman-teman Allah dan juga Tuhan Yesus ya, yang telah ditebus ya, yang ditebus oleh Tuhan Yesus, oleh darahnya Tuhan Yesus. Kita harus dengan mau berkorban juga untuk orang lain. Kita harus mau berkorban juga untuk orang lain, mengorbankan waktu kita ya kepada kita, juga berkorban juga kepada Tuhan. Kita mengorbankan waktu kita, kesempatan kita untuk kita bersenang-senang atau untuk kita pergi kemana. Kita bersekutu dalam doa ya. Setiap hari kalau misalnya ada ibadah kelompok sel kita ikut. Kalau ibadah minggu kita mengorbankan waktu kita di pagi hari untuk beribadah. Ya, sampai di sini pembelajaran kita di hari ini tentang berkorban. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa atas kasih-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Berkati kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami dimanapun kami berada. Dalam Tuhan, amin.